Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Tori Sane. Pada kesempatan video ini saya akan unboxing dan review salah satu produk terbaru dari Samsung, yaitu Samsung A12. Nah, sekarang saya baru saja terima kiriman dari salah satu toko online, isinya Samsung Galaxy A12. Bagaimana performa dan penampilannya? Mari kita lihat bersama. Sebagaimana kita ketahui, Samsung mengambil langkah yang lebih cepat dibandingkan kompetitor. Di penghujung tahun ini, tepatnya 1 minggu yang lalu, mereka launching satu produk penutup di tahun 2020, yaitu Samsung Galaxy A12. Mereka memiliki desain yang unik, kemudian ada beberapa kelebihan dan fitur-fitur baru yang disematkan pada HP yang bisa dikatakan new entry atau beginner entry lah. Oke, langsung kita lihat aja. Nah, ini kebetulan saya mengikuti salah satu flash sale di toko online, karena kemarin saya sempat cari di store-nya langsung Samsung, itu belum ada ya. Jadi masih berupa future flash sale atau pre-order gitulah. Dan ini hanya ada di beberapa online store dan termasuk juga di samsung.com. Kemudian ada juga beberapa tambahan harganya, yaitu 2399 atau 2,4 lah, bisa dikatakan seperti itu. Ini pengirimannya makan waktu 2 hari. Kemarin prosesnya itu cukup memakan waktu juga ya. Nah, ini isinya di dalamnya. Ada Samsung Earphone, kemudian HP itu Samsung A12 dengan warna saya ambil yang black. Kemudian ada juga ini bonus Bayu ya, itu ada kuotanya, sama kalau nggak salah itu ada gratis YouTube Premium selama 3 bulan. Kemudian kita juga dapat soft clear cover, Samsung punya langsung. Oke, dan sudah produk di packing dengan menggunakan wrapping bubble untuk memastikan keamanan. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, kita akan lihat dulu isi dari tadi kotak tersebut, dari flash sale tersebut, paket flash sale-nya. Yang pertama kita ada soft clear cover ya, standar. Di sini ada tulisannya Galaxy A12. Oke, nanti kita buka nanti aja. Kemudian ada earphone standar ya, yang masih berkabel. Kita lihat isinya. Oke, ini dia isinya, iPhone standar ya. Ada kabelnya juga, kabel jacknya. Kemudian ini ada ear covernya, cadangan ya, meskipun di sini sudah ada juga yang sudah dipasang. Oke, warnanya hitam. Plus tadi bonus ear covernya banyak 4 buah. Oke, nah
Dan yang terakhir ini Bayu, isinya di sini 18 GB per 30 hari dengan bayar Rp50.000. Oke, langsung aja kita buka HP-nya ya teman-teman ya. Oke, kita singkirkan dulu tadi bonus-bonusnya ya. Barulah kita ke main. Oke, kita buka dulu. Oh iya, ini saya ambil yang internal memorinya 128 GB, kemudian RAM 4 GB. Sebenarnya ada satu lagi sih varian itu yang RAM-nya itu 6 GB, tapi tidak masuk dalam flash sale kali ini. Oke, kita buka. Nah, ini Bayu. Kemudian ini ada SIM tray ejector ya. Kita letakkan dulu. Langsung aja. Masih tersegel ya. Secara tampilan standar, depannya ini ada gambar. Oke. Samping Samsung Galaxy A12, kemudian belakang kosong. Ini spesifikasi umumnya. Di atas juga ini kosong. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke, kita lihat dalamnya. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang pertama kita dapat apa aja nih di dalamnya. Sepertinya ini panduan nih. Oke, betul. Kotak yang pertama panduan singkat dalam bahasa Indonesia, kemudian yang satunya lagi dalam bahasa Inggris. Oke, kita letakkan. Kemudian nomor IMEI-nya, ABC, barulah HP-nya. Oke, di sini tulisannya Samsung Galaxy A12, display 6,5 inch, kemudian quadruple kamera atau 4 kamera dan fingerprint. Oke, bentar lagi kita taruh. Oh ya, ini tadi di sini sudah ada SIM tray ejector ya dari Bayu. Ini kita juga dapat dari HP-nya langsung, standar ejector. Kemudian charger tentunya yang sudah ada adaptif fast charger. Ini 15 watt ya teman-teman. Oke. Kemudian kabel Type E ke Type C. Oke, warnanya putih. Dah itu aja kotaknya tentunya. Oke, kita susun dulu. Langsung kita ambil the grande, yaitu HP-nya itu sendiri. Wow. Wow. Kondisinya masih mulus ya teman-teman. Kemudian ini ada pelindung plastiknya. Kita lepas dulu. Nah, mungkin agar tidak tergores ya. Ini ada di atas, kemudian di samping. Buka dulu. Oke, bawah nggak ada. Nah, kesan pertama saya pegang ini mantep sih. Oke, ini lepas saja ya langsung ya stiker.
mantep sih ini. Oke, yang pertama fitur belakangnya ini back covernya. Ini ada semacam tekstur ya, bergaris gini. Bisa didengar gitu. Kemudian ini pasti anti ini ya, fingerprint ya, maksudnya minyak-minyak yang nempel di tangan itu. Kemudian yang bawahnya ini halus dan biasa Samsung. Baru ada flash, kemudian 4 kamera, yaitu 48 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel dan 8 megapiksel. Oke. Bahannya polikarbonat dan genggamannya itu nyaman sekali. Bagian depannya ini TFT display dengan desain Infinity V ya, masih ada nih kameranya nampak, dan di sini V. Oke. Bagian samping ini ada tombol volume up, down, kemudian tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Kemudian bagian samping itu ada SIM tray ya. Kita buka dulu. Ini ya, 2 SIM tray, kemudian 1 micro SD. Kemampuannya kalau saya baca sih bisa sampai 1 terabyte ya, dan ini bukan non hybrid ya. Oke, kita letak lagi. Samping cuma ini aja. Kemudian bawah ini ada lubang jack 3,5 mili, kemudian ada mikrofon, kemudian ada lubang Type C, kabel Type C, kemudian yang satu lagi adalah speaker. Atas hanya ada mikrofon aja. Oke, mari kita nyalakan bersama-sama. Samsung Galaxy A12 Secure by Knox. Oke, baru pertama kali starting. Oke, seperti biasa ya, muncul panduan yang pertama. Nanti kita akan setting dulu seperti apa. Ini masih tampilan awal ya. Nanti kita akan setting dulu, pasang beberapa aplikasi, kemudian ya pokoknya nanti sampai selesai semuanya pengerjaannya baru kita lanjutkan. Oke, stay tune terus di channel ini, di video ini. Oke, proses instalasi aplikasi kemudian setup juga udah selesai. Sekarang kita coba lihat dalamnya. Yang pertama adalah dari cara pembukaan HP ini. Yang pertama dengan adanya biometrik, contohnya adalah sidik jari yang ada di tombol power. Dan itu cepet banget responnya, bagus sih. Oke, kita kunci lagi. Yang kemudian berikutnya adalah menggunakan face recognition. Oke, cepet juga. So far so good lah ya. Oke, kita jajal dalamnya. Ini sudah full ya kecerahannya. Memang secara penampilan dia nggak kinclong banget ya, seperti HP-HP pendahulunya, terutama yang dari seri A51, A71. Tapi sudah cukup lah seperti ini, nggak berharap banyak memberikan kecerahan yang wow dengan 300 dpi nya. Kemudian MediaTek Helio P35 juga
cukup oke sih, lancar nih ya untuk slide begini kan. Kita lihat beberapa settingnya, tampilannya khas ya, Samsung banget lah. One UI dengan Android 10. Kita lihat di settingannya. Di pengaturan kita banyak ya, khas Samsung lah, mulai dari koneksi, suara dan getar. Oke, di suara dan getar ini ada kualitas suara dan efek, dimana kita bisa mengadaptasi suara untuk usernya. Contohnya untuk orang yang di bawah 30 tahun, 30 sampai 60 tahun, dan di atas 60 tahun. Ini bisa dipersonalisasikan ya. Kemudian yang berikutnya ada equalizernya. Ada normal, pop, klasik, jazz, rock, dan custom. Ini oke, apalagi bagi teman-teman yang suka style musik. Kemudian banyak ya dari tampilannya, ada yang terang dan gelap, ukuran, aplikasi layar penuh. Ini menarik sih. Ini merentangkan aplikasi untuk menggunakan ruang layar penuh jika direntangkan secara otomatis. Ini kita bisa atur, dan yang berikutnya adalah kita pengaturan lanjutan, yaitu untuk menyembunyikan potongan kamera. Ini kan di V gini kan dia masih nampak ya, kita coba hidupkan. Dia tersembunyi dengan rapih dan baik sih, seimbang nih antara atas dengan bawahnya, itu oke. Oke, kita matikan aja, nggak apa-apa. Kemudian tadi kunci layar, biometrik dan keamanan seperti biasa. Ini ada kebiasaan digital atau kontrol orang tua. Di sini ada bagaimana sih kita memonitoring penggunaan ponsel atau smartphone kita. Berapa jam kita perharinya, berapa kali dibuka, ya kan? Ini memudahkan kita untuk mengetahui kebiasaan kita, dan kita bisa misalnya ini jadi bad habit, kita bisa menguranginya. Kemudian yang berikutnya perawatan perangkat. Oke, di sini ada, nah ini contohnya ini. Tutup aplikasi latar belakang dan jalankan pemeriksaan, terutama yang memakan baterai. Oke. Dua aplikasi latar belakang ditutup. Ini seperti cleaner lah. Dan kalau nggak salah ini dari McAfee ya. Di sini ada baterai, ya. Ini penggunaan baterainya. Oke, terlacak di sini. Kemudian mode dayanya juga ada. Ini ada penyimpanan ya, analisa penyimpanan, memori. Nah, ini ada 224 yang bisa dihapus, dibersihkan. Oke. Kemudian juga ada keamanan juga. Ini bisa dihidupkan dari McAfee ya, untuk pindai misalnya ada virus dan aplikasi malware. Berikutnya kita coba lihat scoring HP ini di Antutu ya. Tadi kita sempat close Antutu, jadi agak sedikit ini. Oke, secara nilai keseluruhan itu poinnya 97384. Oke, di sini juga baterai kita juga terlihat ya. Sedangkan untuk uji AI-nya kita mendapatkan poin 30126. Nah, bagaimana bila dibandingkan dengan perangkat yang lain peringkatnya? Untuk HP yang sekelas ini ya, untuk Android ini ada Samsung S7 paling atas,
S7 Edge, Mi A3, Redmi Note 7, 8. HP ini ada di urutan nomor 20. Ini ya kawan-kawan ya. Oke. Oke. Kemudian apalagi ya, untuk fitur kameranya cukup oke. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Tadi prosesor sudah ya, sepertinya sih kalau kita lihat nanti ini sih cocoknya untuk kegiatan yang sehari-hari, productivity, tapi nggak yang terlalu heavy untuk gaming sama editing. Nah, ini kameranya ada beberapa feature ya. Ini ada focus live, kemudian foto ada 2 ya, ada 2 jenis. Oke. Kemudian video juga sama, wide sama ultra wide, dan ada lainnya itu ada pro, panorama, makro, dan untuk makanan. Dan kamera depan juga ada juga ya. Selanjutnya untuk gaming juga nanti kita coba seperti apa kualitasnya. Oke teman-teman, kita coba untuk kameranya, dan nanti akan disusul dengan performa gamingnya. Oke, berikutnya kita akan coba untuk memutar lagu ya, sebagaimana kita pengen mengetahui bagaimana kualitas dari speakernya. Oke, berikutnya kita akan putar video Ultra HD dengan resolusi 8K ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk memainkan game. Kita pakai 2 sampel aja ya. Satu adalah Mobile Legend, yang kemudian Sonic Dash. Kita coba Mobile Legend dulu. Oke, kita atur dulu ya pengaturan grafisnya, kemudian
cukup lancar ya untuk permainan Mobile Legend. Ini grafik kita udah HD on, kemudian FHD juga kita hidupkan tadi. Oke, sejauh ini sih lancar ya untuk satu permainan. Tadi ada sedikit sih nge-lag, tapi kemungkinan karena jaringan ya. Tapi secara overall lah lumayan lah, cukup oke juga. Game berikutnya yaitu Sonic Dash, kita akan coba. So far so good lah, lancar ya. Oke. Sepertinya sih masih lancar ya untuk main game seperti ini. Simpulannya sih untuk gaming ya, selama itu nggak terlalu berat-berat sih masih oke lah. Oke, kali ini saya menggunakan kamera dari Samsung A12. Ini kamera depannya ya, atau selfie mode-nya cukup baik rupanya, dengan pencahayaan yang cukup. Oke, sekarang kita pakai kamera belakangnya ya, untuk merekam video ini. Begini hasilnya. Kita menggunakan kamera yang standar ya. Sudah kok dong, sudah ketemu. Iya. Sedangkan yang ini kita menggunakan yang ultra wide ya, lebih besar jangkauannya. Oke, setelah kita unboxing, kemudian kita tes juga penggunaannya, mulai dari kamera, ngegame, suara, putar video, dan desainnya. Ada beberapa kesimpulan. Untuk desainnya sih saya suka ya. Ini belakangnya terlihat mewah meskipun terbuat dari polikarbonat. Kemudian susunan kameranya juga oke, bagus. Ini nanti akan menjadi trendsetter ya kemungkinan di 2021. Kemudian untuk layar depan memang dia nggak sekinclong atau sejernih dengan layar-layar Super AMOLED ya, tapi untuk kelas new entry sih sudah bagus lah ya. Fitur biometriknya juga
oke. Untuk buka HP ini mulai dari sidik jari, kemudian face recognition, kemudian untuk gaming, selama gaming itu nggak yang berat-berat seperti Genshin sih, saya rasa masih oke lah, tidak mengalami spike grafik ataupun performa yang terlalu ngedrop. Ya mungkin prosesornya ya MediaTek P35 Helio ya, masih standar memang untuk entry level smartphone. Tapi mungkin teknologi yang disematkan di sini juga cukup lah untuk penggunaan sehari-hari, rutinitas sehari-hari. Kemudian kualitas dari kameranya baik video maupun foto juga bisa dibilang oke, baiklah untuk di kelasnya. Cuma kembali lagi peruntukan dari HP ini teman-teman sendiri yang menentukan, karena budgetnya ini kemarin flash sale adalah 2.400.000. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat di pasaran sana untuk HP yang lebih powerful dibandingkan ini masih ada ya. Cuma kembali lagi lah teman-teman yang menentukan bagaimana. Oke, itu aja sih untuk video kali ini, review Samsung A12 terutama hasil dari flash sale tanggal 28 sampai 30 kemarin. Oke, selamat tahun baru teman-teman. Semoga tahun 2021 lebih baik lagi dan lebih memberikan kita semangat untuk menyebarkan energi positif. Thank you teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu komen, share, dan like, serta subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya. Thank you ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye.